Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 1, tema 3 kegiatanku bahasa Indonesia, PPKN dan bahasa Indonesia kembali. Subtema 2 halaman 58 sampai 66. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia halaman 59 sampai halaman 62 ya. Kita akan mengamati perbedaan kedua gambar berikut, kemudian mengenal bayangan. Setelah itu kita akan menarik kesimpulan hasil percobaan. Nah, di halaman 58 ada 4 pertanyaan. 1. Sebutkan perbedaan suasana pagi dan siang hari. 2. Mengapa ada bayang-bayang pohon. 3. Mengapa daun pepohonan bergerak-gerak. Yang keempat, sebutkan tanda-tanda datangnya waktu siang. Kita simak penjelasannya. Pada pagi hari, tanda-tanda yang muncul adalah matahari terbit dari timur. Kemudian bayangan terlihat panjang tetapi masih belum tampak jelas. Kemudian posisi bayangan terletak berlawanan arah matahari, yaitu berada pada sebelah barat. Pada siang hari kedudukan matahari berada di atas kepala kita. Bayangannya terlihat pendek, tapi bayangannya sudah terlihat jelas. Posisi bayangan terletak di bawah kita. Pada sore hari, matahari terbenam dari sebelah barat. Bayangan yang muncul terlihat panjang dan jelas. Posisi bayangan terletak berlawanan arah matahari, yaitu berada di sebelah timur. Kedudukan matahari di pagi hari terbit di sebelah timur. Bayangan yang muncul berada di sebelah barat. Bayangan pagi hari memang panjang tapi belum jelas terlihat, masih samar-samar. Sedangkan kedudukan matahari di siang hari sudah berada di atas kepala kita. Bayangan yang muncul jelas tetapi mulai pendek, ya, berada di bawah kita. Kemudian kedudukan matahari di sore hari berada di sebelah barat. Bayangan yang muncul panjang, tetapi bayangan tersebut berada di sebelah barat. Nah, itulah keadaan-keadaan bayangan pada pagi, siang, dan sore hari. Mengapa ada bayang-bayang pohon? Nah, karena cahaya matahari terhalang oleh benda. Mengapa daun pepohonan bergerak-gerak? Karena munculnya tiupan angin, ya. Tanda-tanda datangnya waktu siang hari sudah kita jawab semua. Itulah tanda-tanda dan bayangan pagi, siang, dan sore. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Kita akan menarik kesimpulan hasil percobaan tadi. Yang pertama, mengapa dapat timbul bayangan suatu benda? Karena sinar matahari terhalang oleh benda. Yang kedua, mengapa semakin siang bayangan semakin jelas namun semakin pendek? Karena semakin siang matahari semakin tinggi. Nomor 3, mengapa di tengah hari bayang-bayang benda yang berdiri tegak tidak tampak jelas? Karena matahari tepat di atas kepala kita. Yang keempat, siapakah yang mengatur semua itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah simpulan-simpulan yang kita hasilkan dari percobaan. Selanjutnya, pelajaran PPKN halaman 62 sampai halaman 65. Kita akan mengamati gambar berbagai kegiatan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar anak tidak berlarian di dalam kelas. Jadi, duduk yang rapi. Kemudian gambar yang kedua, selesai belajar, merapikan alat belajar. Gambar yang ketiga, pada saat jam istirahat, pada saat makan, makanlah sambil duduk. Gambar yang keempat, pada saat kita akan masuk ke ruang guru atau ruang kelas, jangan lupa kita mengetuk pintu atau mengucap salam. Gambar yang kelima, pada saat kita setelah makan atau memegang benda, cucilah tangan kita sampai bersih. Nah, yang keenam, pada saat kita membawa makanan berupa snack, maka buanglah sampahnya pada tempatnya. Atau kita menemukan sampah dimanapun, segera buanglah ke tempat sampah. Itulah merupakan kegiatan-kegiatan yang baik yang patut kita tiru. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan. Ayo membaca halaman 65. Matahari terus bergerak naik, sinar semakin terik, udara pun terasa semakin panas. Banyak anak yang merasa lelah dan gerah. Ada saja anak yang berlaku tidak tertib, misalnya duduk seenaknya, gaduh, tidur, dan sebagainya. Namun masih banyak anak yang tetap berlaku tertib. Kalian harus membiasakan diri berlaku tertib. Nah, setelah membaca
teks bacaan tadi. Nah, di halaman 64 kita akan mengerjakan soal bersama-sama. Nomor 1, terangkan keadaan siang hari. Tadi di teks bacaan matahari sudah bergerak naik, sinarnya semakin terik, udaranya semakin panas. Yang nomor 2, apa yang dirasakan anak-anak? Yaitu merasa lelah dan gerah. Oke, nomor 3, mengapa ada anak yang berlaku tidak tertib? Karena tidak mematuhi aturan. Nomor 4, sebutkan contoh perilaku tidak tertib. Yang tadi ya, duduk seenaknya, gaduh, tidur. Kemudian yang kelima, bagaimana penilaianmu terhadap perilaku seperti itu? Yaitu perilaku tersebut seperti itu tidak baik, tidak patut ditiru ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita akan menandai gambar perbuatan tidak baik. Perhatikan gambar berikut ini, kemudian tandailah dengan tanda centang perbuatan yang tidak tertib pada kotak. Perhatikan gambar di halaman 64. Contoh gambar yang pertama, ada anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Apakah perbuatan tersebut perbuatan tertib atau tidak tertib? Ya, perbuatan anak yang membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan tidak tertib. Maka kita tandai dengan tanda centang. Untuk gambar selanjutnya di halaman 64 sampai halaman 65, silakan kalian tandai dengan tanda centang untuk perbuatan yang tidak tertib pada kotak. Baik anak-anak, kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Di halaman 65 sampai 66, kita akan menyusun huruf menjadi kata. Nah, kalian telah mengenal bentuk-bentuk huruf. Huruf baru memiliki arti setelah disusun menjadi kata. Mari bermain menyusun huruf. Huruf acak berikut apabila disusun secara benar akan menjadi kata yang terdapat pada bacaan sebelumnya. Perhatikan tabel pada halaman 65. Kita jawab sama-sama. Di sini ada huruf K-I-N-A. Kira-kira kata apa yang tepat ya? Oke, kata yang tepat adalah naik. Kita tulis naik. Kata kedua N-A-S-I-R. Biasanya itu berhubungan dengan matahari. Jadi apa ya kira-kira? Ya, jawabannya adalah benar, sinar. Yang ketiga K-E-R-I-T. Biasanya sama dengan matahari juga, yaitu terik. Nah, yang keempat adalah N-A-P-A-P-A-S. Napas. Jika kita susun sesuai dengan cuaca, yaitu panas ya. Kemudian kata berikutnya H-E-L-A-L. Kita susun menjadi lelah. Kemudian kata berikutnya D-A-G-U-H. Kita susun menjadi gaduh. Kemudian kata berikutnya D-U-R-I-T. Kita susun menjadi tidur. Dan kata terakhir adalah B-I-T-T-E-R. Kita susun menjadi kata tertib. Nah, itulah cara penyusunan kata menjadi kata yang benar sesuai dengan teks bacaan tadi PPKN di halaman 63. Setelah kata-kata tersebut disusun, nah kita tulis di halaman 66, yaitu gunakan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Contohnya kata tidur. Contoh kalimatnya, Udin tidur pada saat belajar. Nah, silakan kalian bisa membuat kalimat sesuai dengan keinginan kalian. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan kata-kata yang harus kalian buat kalimat. Yang pertama, kata naik. Yang kedua, sinar. Yang ketiga, terik. Yang keempat, panas. Yang kelima, lelah. Silakan kata-kata tersebut buatlah kalimat sesuai dengan kreasi kalian di halaman 66. Baiklah anak-anak, latihan yang harus kalian kerjakan yaitu pelajaran PPKN di halaman 64 sampai halaman 65. Dan halaman 65 menyusun kata. Setelah itu halaman 66 membuat kalimat sesuai dengan kata yang Bu Guru berikan. Penjelasan Bu Guru cukupkan sekian. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf lahir batin. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke Bu Guru. Foto silakan kirimkan ke Bu Guru. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.